Quran Surat Al-Baqarah ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tazahharuna alaihim bil ismi wal udwan wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'di fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian itu mereka pun, artinya di antara golongan mereka yang telah berpecah belah dan bermusuhan, kamu bunuh dan kamu keluarkan sebagian daripada kamu dari kampung halaman mereka. Inilah yang menjadi kenyataan di antara Bani Israel sendiri di zaman Rasulullah di negeri Madinah itu. Bani Qaynuqa Yahudi membuat perjanjian persahabatan dengan suku Aus dari Arab Madinah. Bani Quraisyah membuat pula perjanjian persahabatan dengan suku Khazraj. Bani Nazir akhirnya mengikat persahabatan pula dengan suku Khazraj. Oleh karena di antara Aus dan Khazraj di zaman jahiliyah bermusuhan sampai berperang-perangan, maka pihak Yahudi yang berpecah itu mengambil persahabatan dengan masing-masing pihak untuk menghantam lawannya. Setelah agama Islam datang, Aus dan Khazraj bersatu kembali di bawah pimpinan Rasulullah. Namun Bani Israel tetap berpecah. Setelah di zaman jahiliyah itu pernah terjadi peperangan, maka terjadilah tawan-menawan dan terjadi pengusiran dari kampung halaman. Terjadilah bunuh-membunuh sesama keturunan. Itu sebab disebut kamu bunuh diri kamu. Karena membunuh teman sedarah sama dengan membunuh diri sendiri. Berbantu-bantuan kamu atas mencelakakan mereka dengan dosa dan permusuhan. Maka kalau orang lain berbantu-bantuan atas berbuat kebajikan dan takwa, kamu berbantu-bantuan pula tetapi atas dosa dan permusuhan, maka janji yang telah kamu ikrarkan di muka Allah dan dengan penuh kesaksian itu telah kamu injak-injak sendiri. Padahal jika mereka datang kepada kamu sebagai orang-orang tawanan, kamu tebus mereka. Setelah terjadi peperangan Bani Quraisyah dan Bani Qaynuqa yang kedua belah pihaknya bersekutu dengan kabilah Arab yang bermusuhan pula, yaitu Aus dan Khazraj. Kalau ada orang Bani Israel tertawan oleh pihak Arab, segera kamu tebus mereka dalam tawanan. Jika ditanya mengapa ditebus, kamu jawab, tidaklah pantas seorang keturunan dari darah Bani Israel menjadi tawanan. Sebab yang demikian itu sangat hina dalam pandangan Taurat. Itulah maksud ayat. Padahal telah diharamkan atas kamu mengeluarkan mereka. Artinya, mengapa dalam hal menebus mereka dari tawanan itu kamu kembali memegang isi Taurat? Padahal mengeluarkan mereka dari kampung halaman mereka dan memerangi mereka pun diharamkan atas kamu oleh kitab Taurat itu juga. Ketika menebus, kamu berpegang teguh pada Taurat. Tetapi sebab-sebab mengapa mereka tertawan, yaitu perpecahan di antara kamu, tidak kamu ingat. Hendaknya tutuplah pangkal perpecahan sesama sendiri ini sejak bermula. Jangan hanya di ujung saja memegang Taurat, sedangkan di pangkal telah bocor. Apakah kamu mempercayai sebagian kitab dan kamu kafir dengan yang sebagian lagi? Kamu tebus saudaramu dari tawanan karena beriman kepada sebagian dari isi kitab. Sedangkan yang sebagian lagi, yaitu supaya jangan bunuh-membunuh dan usir-mengusir, tidak kamu jalankan. Kemudian dijelaskan Tuhanlah akibat kecelakaan bagi mereka,
karena memegang isi kitab dengan timpang itu, maka tidaklah ada ganjaran bagi orang-orang yang berbuat demikian daripada kamu, melainkan kehinaan dalam kehidupan di dunia ini. Sebab isi kitab tidak lagi kamu pegang dengan sungguh-sungguh, dan janji dengan Tuhan telah kamu permurah-murah. Kehinaan akan menimpa kamu di dunia ini sebab kesatuanmu telah pecah. Tuhan mempunyai undang-undang sendiri terhadap pergaulan manusia di dunia ini. Masyarakat yang sudah seperti demikian tidak diharapkan akan dapat mengangkat muka lagi. Mereka akan jatuh hina. Dan dalam masa 10 tahun Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, memang satu demi satu hancur kekuatan Bani Israel itu karena salah mereka sendiri, yang sedianya tidak akan kejadian kalau bukan kerusakan-kerusakan jiwa di kalangan mereka. Dan pada hari kiamat akan dikembalikan mereka kepada sesangat-sangat azab, karena segala janji dimungkiri, kitab suci diubah-ubah, perintahnya tidak dijalankan, dan di antara sesama sendiri bermusuhan. Dan tidaklah Allah lengah daripada apa yang kamu kerjakan. Peringatan di ujung ayat ini adalah bayangan dari Tuhan terhadap mereka tentang nasib yang akan mereka terima lantaran segala kesalahan itu. Bani Nazir kesudahannya diusir habis, terdapat dalam surah Al-Hasr. Bani Quraisyah disapu bersih, surat Al-Ahzab, karena mengkhianati janji dengan Rasulullah, dan benteng Khaybar dimusnahkan.